Haleluya, selamat pagi, shalom. Kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Lundungan. Dan hari ini saya rindu membagi berkat buat semua. Tapi sebelumnya saya menyampaikan firman Allah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat tuntunanmu, buat penyertaanmu, buat penggembalaanmu sepanjang malam hingga pagi hari ini menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan yang terbesar. Kami rindu mendengarkan firman Allah, urapi hambamu, urapi kami semua. Berikan kami dengan seorang murid hati seorang hamba untuk kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kemarin hari saya bicara juga soal ketaatan, dan hari ini juga saya akan sambung dengan khotbah dari hal ketaatan pada Ulangan pasal 28. Kemarin hari saya bicara Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2, dan hari ini saya akan bicara Ulangan pasal 28 ayat 3 dan seterusnya. Nah, puji Tuhan, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat 3 dan seterusnya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, memahami tentunya apa yang sudah kita baca hari ini. Bahkan mungkin juga Anda sudah pernah membaca, bahkan menghafalnya dari hari-hari kemarin. Tapi perenungan firman Allah setiap hari baru dalam kehidupan kita. Nah, kita tentunya tidak lepas dari kehidupan masa lalu, dari kehidupan Israel. Dan kalau kita belajar dari bagian ini, tentunya pada pasal 28 ini, ayat 1 seterusnya, kita boleh menikmati kebesaran Tuhan. Nah, bicara firman Tuhan, kemarin hari sudah kita dengar bahwa kita diberkati Tuhan kalau kita mengikuti ketentuan Tuhan. Kalau kita mengikuti apa yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kemarin daripada pasal 28 ayat 1, kita akan diberkati, akan diangkat oleh Tuhan kalau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka kita diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya dari soal pemahaman ini, ya, kita belajar dari kehidupan Israel. Dan kita boleh melihat kebesaran Tuhan juga berlaku bagi kita orang percaya. Nah, sekalipun warisan Israel dan kesinambungan kebahagiaan dari janji-janji tersebut bukan merupakan upah dari hidup Israel, tapi ada hubungannya antara kemuliaan bangsa itu secara keseluruhan dengan kemakmuran mereka ketika menerima janji-janji Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan, dan mereka tentunya harus tahu hal itu. Meskipun itu bukan merupakan upah, tapi itu adalah janji Tuhan, promisnya Tuhan, komitmennya Tuhan untuk mereka supaya mereka hidup dalam keberkatan Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita hari ini, dengar baik, bahwa Tuhan juga berbicara kepada kita tentunya hari ini, bukan hanya kepada Israel, tapi firman Tuhan juga yang sama masih datang kepada kita hari ini, bicara soal berkat. Bicara soal berkat berarti bicara soal kehadiran Tuhan. Bicara soal berkat berarti bicara soal penyertaan Tuhan. Nah, dalam Ulangan pasal 28 ayat 3 dan 4 bahkan seterusnya, kita sudah pelajari. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Luar biasa. Jadi orang yang mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab memberikan kepadanya, kepada kita, kepada orang percaya, janji itu dipenuhi. Dikatakan diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saya mau katakan kepada kita hari ini, pastikan hidup kita hidup dalam keberkatan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kalau engkau diberkati, itu luar biasa. Tuhan sangat menghendaki hidup orang percaya untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Sebab itu merupakan janji Tuhan bagi orang percaya, janji Tuhan bagi anaknya, bagi umatnya, bagi kita semua yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melakukan perintahnya, maka berkat Tuhan tersedia dalam hidup kita.
Dan dikatakan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Nah, luar biasa. Jadi kalau kita berada di kota manapun kita berada, ingat baik-baik, Tuhan menyertai kita. Tuhan hadir bersama kita. Tuhan memberkati hidup kita. Saya bicara beberapa hari kemarin lewat khotbah bahwa berkat Tuhan bukan hanya bicara soal juga berkat jasmani, tapi berkat Tuhan bicara juga soal berkat rohani. Kehadiran Tuhan tidak selamanya juga diukur dengan berkat jasmani, tapi kehadiran Tuhan diukur dengan tentunya kekuatan kuasanya, dengan nilai-nilai spiritual yang Dia berikan kepada kita. Memang benar, mengiring Tuhan, ikut Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkat yang double ini menjadi bagian orang percaya, berkat jasmani dan berkat rohani. Nah, hari ini dengar baik, sudah Tuhan hadir dalam hidup kita, sudah Tuhan hadir dalam hidup Anda, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi bagian saya, bagian saudara. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saya katakan tadi bahwa dimanapun kita pergi, di kota manapun kita pergi, janji Tuhan, komitmennya Tuhan, promisnya Tuhan akan tetap menjadi bagian dari orang percaya, sebab itu diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati di kota. Nah, apa saja yang kita lakukan di kota yang berkenan kepada Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan apa saja, engkau seorang pegawai negeri sipil, engkau seorang pegawai swasta, engkau seorang pengusaha, engkau juga seorang tenaga kerja lepas atau tenaga kerja harian, atau juga engkau buruh, dan apa saja pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan pasti menyertai dan memberkati hidup kita. Di kota Tuhan katakan kita diberkati. Tapi dengar baik, kalau sampai kita di kota, sudah tinggal di kota, hidup di kota, ada di kota bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi tidak diberkati oleh Tuhan, ini menjadi tanda tanya yang besar buat kita orang percaya. Kenapa kita tidak diberkati oleh Tuhan? Padahal sudah lama kita berjuang di kota, sudah lama kita berusaha, sudah lama kita bekerja, tapi tidak diberkati oleh Tuhan. Ini perlu introspeksi dalam hidup kita, perlu koreksi dalam hidup kita. Tuhan merindukan supaya kita diberkati di kota. Pekerjaan apapun yang berkenan kepada Tuhan, sekecil apapun pekerjaan itu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita boleh melakukannya, di kota di mana kita tinggal, Tuhan pasti memberkati. Nah, kalau sampai tidak diberkati, berarti mengalami miss dalam hidup kita. Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Nah, dengar baik. Yang salah itu apa? Yang salah dari sikap kita, cara kita, penghargaan kita, penilaian kita terhadap apa? Terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin tidak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada firman Allah, kepada Allah itu sendiri, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Sudahkah Anda dan saya memberikan apresiasi, menghargai, menghormati, dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, dengan sungguh-sungguh melakukan perintahnya, atau tidak? Nah, ini yang bahaya. Kalau sampai kita nggak diberkati di kota, yang saya bilang tadi, berarti ada yang miss, ada yang salah dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Pastikan hidup saya, hidup saudara, hidup di dalam keberkatan Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, dengan sungguh-sungguh menikmati firman Allah, dengan sungguh-sungguh peduli dengan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh peduli dengan Yesus, dengan sungguh-sungguh peduli dengan Allah, dengan sungguh-sungguh peduli dengan Roh Kudus, dengan sungguh-sungguh peduli dengan pelayanan, dan terus mendengarkan suara Tuhan itu sendiri. Ingat baik-baik, kenapa kita mesti mendengarkan suara Tuhan? Kita sebagai dombanya, sebagai umatnya, sebagai anaknya, kita bagaikan domba di hadapan Allah, kita anak di hadapan Allah. Ingat baik-baik, kenapa kita mesti mendengarkan suara Tuhan? Karena Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita, Roh Kudus yang kita miliki suka berbicara kepada kita. Dia suka berkomunikasi dengan kita dan senang berkomunikasi dengan kita. Dia menyampaikan kerinduannya, isi hatinya, kemauannya,
Apa yang dia kehendaki dia sampaikan kepada kita orang percaya sebagai domba-dombanya. Nah, sebagai domba kepunyaan Tuhan, kita harus mendengarkan suara Sang Gembala yang selalu datang kepada kita di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap keadaan. Mau itu pagi hari, sore hari, malam hari, kita tinggal siap saja untuk mendengarkan suara Sang Gembala kita yang agung. Makanya dengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Setiap saat, dengar baik-baik, dengar dengan penuh kesungguhan. Dengan keseriusan kita mendengarkan firman Allah, sehingga apa yang Tuhan katakan berkat itu menjadi bagian kita. Bahkan kata firman Tuhan, ingat baik-baik, bukan saja hanya mendengarkan tapi melakukan perintahnya supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan kata firman Allah dengan tegas sudah kita baca tadi, kita diberkati di kota, diberkati di ladang. Bahkan juga dikatakan buah kandunganmu diberkati, hasil bumimu diberkati. Nah, ingat baik-baik. Buah kandungan itu menyangkut penghidupan awal dari kehidupan orang percaya ketika dia mau lahir datang ke dunia ini. Diberkati. Diberkati engkau seorang ibu, diberkati engkau seorang ayah. Luar biasa. Bahkan dengan tegas lagi ditambah di ayat di bawah, diberkatilah bakulmu, diberkati adonanmu. Dan Alkitab sudah bilang kepada kita, kalau kita diberkati di kota berarti diberkati di ladang juga. Nah, kalau bicara ladang berarti kita bicara hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil peternakan. Di mana engkau berladang, ingat baik-baik. Tuhan memberkati usaha kita, ladang kita, tumbuh-tumbuhan yang kita kelola, pertanian yang kita kelola tentunya. Menyangkut apotek hidup atau palawija. Semua Tuhan berkati dalam hidup kita. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup kita? Jadi hasil panenmu, di ladangmu, perkebunanmu, ternakmu, semua Tuhan berkati. Sebab janji Tuhan kepada kita orang percaya tetap dipenuhi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Nah, saya mau katakan kepada kita hari ini, jika kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia semua perintah Tuhan, hukum Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hukum kasih karunia yang diberikan kepada kita, kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan melimpahkan kepada kita berkat yang luar biasa. Yang dikatakan tadi diberkati di kota, diberkati di ladang, luar biasa. Jadi kalau sampai kita nggak diberkati berarti ada yang salah dalam hidup kita. Nah, pastikan hidup kita orang percaya, anak Tuhan, hidup dalam janji-janji Tuhan, hidup di dalam kemenangan berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, menikmati kebesaran Tuhan, kehadiran Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita, berkat jasmani dan berkat rohani, sehingga berkat itu juga menyertai kita di kota dan berkat itu juga menyertai kita di ladang. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, baik itu di kota, di ladang, di desa, di kota, di mana saja, pasti berhasil. Sebab itu janji Tuhan bagi orang percaya. Makanya jangan pernah kita kecewakan Tuhan. Jangan pernah kita kecewakan Tuhan. Ingat baik-baik, jangan pernah kita kecewakan Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia melindungi kita semua. Dan kita lihat ayat selanjutnya dari bagian ini. Dikatakan kepada kita orang percaya. Luar biasa. Dengan tegas pada ayat 6 pasal 28. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Luar biasa. Jadi ingat baik-baik, pada waktu kita masuk diberkati, pada waktu kita keluar kita diberkati. Engkau tinggal di kota, engkau tinggal di desa, engkau berada di ladangmu, di mana saja engkau bekerja, di usaha di mana saja engkau bekerja, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Ingat baik-baik. Jadi dimanapun, kapanpun, janji Tuhan, covenant-nya Tuhan, promise-nya Tuhan akan terus mengejar kita, menyertai orang percaya. Tapi saya mau katakan kepada kita, ingat baik-baik, terus firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kita mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kita ini. Nah, berarti kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan, kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Berarti ini sebuah kebenaran. Kalau kita dengar firman dan melakukan firman, perintah Allah itu sebuah kebenaran. Dan Alkitab dalam kitab Amsal berkata, berkat itu berada di atas kepala orang benar. Haleluya. Jadi orang yang dengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, ingat baik-baik, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Pastikan hidup saya dan hidup saudara
menjadi orang yang benar, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Makanya penekanan firman Tuhan, petikan di firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, diberkati pada waktu engkau masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Puji Tuhan, dahsyat sekali firman Tuhan yang boleh kita pahami tentunya pagi hari ini. Dan ayat 7 dikatakan, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Luar biasa Tuhan, ya. Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ada juga janji Tuhan, bukan hanya janji soal kita diberkati dari berkat jasmani, berkat rohani, tapi kita lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ternyata dalam membangun kehidupan ini ada banyak persoalan. Ternyata dalam membangun kehidupan ini ada banyak masalah. Orang yang lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengar firman, sungguh-sungguh lakukan perintahnya, bukan berarti tidak punya persoalan, bukan berarti tidak punya masalah, tetap saja ada masalah. Masalah itu bisa datang dari teman kita, sahabat kita, istri kita, suami kita, anak kita. Masalah itu bisa datang dari teman sekerja kita, yang dulunya mungkin kelihatan baik, bagus, dengan banyak macam hal, terjadi sharing dan sebagainya. Kamu begini, kamu begitu. Percakapan dibangun sekian lama, menjadi seorang teman, dan meningkat lagi, menjadi seorang sahabat, dan seterusnya. Karena kedekatan itu kadangkala membuat kita lupa diri juga di hadapan Tuhan. Terlalu menganggap remeh Tuhan dalam hidup kita. Sampai banyak juga orang mengkhianati hidup kita. Tapi yang paling bahaya, si pengkhianat itu sendiri. Saya mau katakan kepada kita, teman-teman di sekitar kita bisa mengkhianati kita. Janjinya bisa tidak ditepati. Bisa tidak ditepati. Apa yang diungkapkan bisa nggak ditepati. Lain di bibir, lain di hati. Nah, keadaan seperti itu. Saudara, dengar baik, saya mau katakan kepada kita hari ini. Kita punya persoalan, punya pergumulan, punya masalah. Banyak hal yang kita bisa lihat. Kita berada pada arus situasi zaman yang mengglobal. Dikenal zaman sekarang zaman yang milenial, zaman digital, zaman komunikasi, informasi, sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa mengikis kehidupan kita dengan kemajuan zaman. Dengan perkembangan zaman ini bisa mengikis kehidupan kita. Dari berbagai macam arah dia bisa datang dalam hidup kita untuk bisa menghancurkan kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa tiap hari kita orang percaya punya musuh. Tiap hari kita orang percaya punya tantangan, punya persoalan. Seperti dikatakan pada Ulangan 28 ayat yang ke-7. Di sementara kita membangun kehidupan kita, hubungan dengan Tuhan, musuh akan berdatangan dalam hidup kita silih berganti. Entah dari mana datangnya. Kita lihat ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Dan memang ternyata Tuhan tahu, di sementara kita membangun kehidupan kita, di sementara kita mengatur kehidupan kita, membangun semua apa yang kita bisa bangun dalam hidup ini, menyangkut program hidup kita, masa depan pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita, usaha kita, apa saja, musuh akan datang menyerang engkau. Dan Alkitab berjanji, kalau musuh datang menyerang kita, kalau mereka datang bersatu jalan menghancurkan engkau, kata Alkitab, bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ternyata ada janji Tuhan bagi orang percaya. Memang kita belajar dari Alkitab, musuh itu merancang yang jahat buat kita, tapi Tuhan merancang kebaikan, kebenaran, dan juga kemenangan buat kita orang percaya. Itu mesti kita pahami. Jadi hidup ini penuh dengan pergumulan, hidup ini penuh dengan tantangan. Dalam meraih berkat-berkat Tuhan, hidup ini penuh dengan persoalan. Bukan seperti bertelapak tangan. Banyak pergumulan. Hidup ini banyak pergumulan. Hidup ini banyak persoalan. Tapi saya mau katakan kepada kita, hanya orang bijaklah yang dapat melewati pergumulan hidup ini secara profesional, sambil tentunya mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kita sudah punya bekal. Bekalnya apa? Bekalnya karena kesungguhan kita mendengarkan firman Allah.
dan kesungguhan kita melakukan firman Allah. Ini bekal kekuatan spiritual yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita berjalan di dalam genggaman tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita berjalan di dalam pengharapan-pengharapan dengan Yesus. Untuk kita berjalan bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus. Sebab memang Tuhan menjanjikan bagi orang percaya, anak Tuhan, murid Tuhan, Dia menyertai kita hari ini, esok, seterusnya. Bahkan lebih tegas dalam Matius pasal 28, Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Luar biasa. Sampai kesudahan alam Tuhan menyertai hidup saya, hidup saudara. Meskipun musuh akan datang menghancurkan kita, tapi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saudara, arus dunia begitu kuat menggoda kehidupan kita. Tawaran-tawaran dunia begitu kuat mengalihkan perhatian kita, menjadikan kita manusia yang lebih suka dengan materialistis, kebendaan, menjadi manusia yang komersial, konsumeris, menjadi manusia yang premodalisme, menjadi manusia yang hedonisme, yang akan memisahkan kita dari hidup kesederhanaan di hadapan Allah, dari hidup yang kusuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dia membawa hidup kita pada jalan pesta pora, pada jalan yang bebas, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan ini karakter dunia yang sedang lenyap. Dunia sedang lenyap dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan dunia sedang lenyap dengan kedagingan. Nah ini karakter dunia. Nah karakter dunia ini coba-coba akan membabit kita, menyeret kita untuk tinggalkan jalan Tuhan. Tapi kita sudah punya filter, kita sudah punya penyaring, kita sudah punya firman, kita sudah punya perintahnya, kita sudah punya hukum Tuhan, kita sudah punya janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu akan terus menyertai kita orang percaya, kemanapun kita pergi dan berada. Haleluya. Tantangan-tantangan yang datang dalam hidup kita, apalagi di tengah-tengah keluarga. Di sementara Anda bergumul, berjuang dengan hidupmu. Anda seorang ibu, Anda seorang ayah, seorang papa, seorang mama. Berjuang mencari nafkah, mencari keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi banyak saja godaan-godaan yang datang. Nah orang yang tidak tahan dengan godaan, dengan cobaan, ujian, maka dia akan tereliminasi dalam perjalanan keimanannya di hadapan Tuhan. Karena gesekan-gesekan yang saya katakan tadi, gesekan-gesekan hidup, ekonomi, gesekan budaya, pergaulan, pokoknya kemajuan zaman ini akan menggesek kehidupan kita, kiri, kanan, muka, belakang. Kapanpun, keadaan seperti apapun, secara alami, perkembangan zaman akan menggesek kehidupan kita. Saya katakan tadi, hanya orang yang profesional yang bisa menang dalam menghadapi gesekan-gesekan hidup. Orang yang profesional adalah orang yang telah memiliki berkat-berkat Tuhan, memiliki firman Allah dalam hidupnya. Rumah tangga kita juga bisa diganggu oleh siapapun. Masalah kehidupan kita bisa diganggu oleh siapapun. Dan bisa ada orang lain bisa menghancurkan kehidupan kita. Saya mau katakan, bukan sedikit juga fondasi keimanan rumah tangga Kristen hari-hari ini tidak kuat. Bukan sedikit juga fondasi keimanan Kristen dari orang percaya, rumah tangga yang baru dibentuk, bahkan mungkin sudah sekian tahun dibentuk, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi juga ketika diperhadapkan dengan tantangan zaman, dia goyah. Fondasi kehidupan keluarganya goyah, fondasi perkawinannya goyah, yang dibangun dengan janji-janji daripada firman Tuhan, bahkan juga didoakan oleh pendeta, tetapi masih bisa goyah. Kenapa? Karena pergaulan yang sedang kita hadapi. Tapi saya mau katakan, dengar baik-baik. Kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidup ini, kita mampu mempraktekannya setiap saat, yang selalu membuat hubungan kita dengan Tuhan bagus dan baik. Sehingga aktualisasi kehidupan kita yang nyata dalam bentuk etik, moral, perbuatan selalu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Kita punya kebenaran, kita punya firman. Fondasi kehidupan kita, keimanan kita menjadi kuat sebab kita punya pijakan. Pijakan kita, fondasi kita yang kuat adalah kebenaran Allah. Fondasi kita yang kuat adalah firman Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang mengajarkan tentang Allah, yang mengajarkan tentang Tuhan, yang mengajarkan tentang Yesus, yang mengerjakan tentang Roh Kudus,
yang mengajarkan kepada kita semua kebenaran yang kita bisa nikmati dari Tuhan, membuat hidup kita selalu dituntun oleh kebenaran ini dan mengarahkan kehidupan kita setiap saat, bukan untuk mengalami kekalahan dalam hidup ini, dalam perjuangan hidup ini, tapi mengalami kemenangan. Sebab Alkitab bilang, mereka bersatu jalan akan menghancurkan hidupmu, tapi ketika Tuhan ada di pihak kita, mereka lari bertujuh jalan, terpencar. Mereka lari dari hidup kita. Ingat baik-baik, saya katakan tadi bahwa hidup yang kita hidupi ini banyak masalah. Nah, apatah lagi kita orang percaya yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Sulut, yang ada di Manado, lagi berhadapan dengan pandemi COVID-19. Corona belum berakhir. Hangatnya corona sekarang dibicarakan di berbagai macam media cetak, media online. Dibicarakan informasi-informasi yang hangat, yang sudah menghancurkan kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan bangsa kita, negara kita. Ingat baik-baik, semua serba tercekam. Semua dalam keadaan yang tidak mengenakan. Ketika virus corona melanda kita tentunya di Indonesia, kita turut prihatin tentunya secara bersama-sama dengan pemerintah yang lagi berusaha terus untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini. Diputuskan dengan cara kehidupan yang tertib, sopan, teratur, jaga jarak, jaga bicara, bahkan cuci tangan dan sebagainya. Kita harus bersih, rapi dan sebagainya. Menjaga pribadi kita, lingkungan kita. Kita harus setiap saat untuk mengatur hidup kita, memanage hidup kita. Sebab dengan bahaya-bahaya yang datang ini, COVID-19 ini belum berakhir. Memang sudah betapa luar biasa ya dia bekerja, dan pemerintah berusaha supaya dengan upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh agama supaya memutuskan jaringan COVID-19 ini. Dan kita bawa dengan doa, bergumul terus dengan doa, pujian penyembahan kita, dengan puasa kita. Kita bergumul dalam doa kita. Kita punya beban dan ini sudah menjadi bencana nasional, bahkan internasional. Musuh datang menyerang hidup kita. Dia menyerang hidup kita. Tapi ingat baik-baik, kita punya pegangan yang pasti. Pegangan yang pasti, meskipun kita punya banyak musuh menyerang hidup kita, pegangan yang pasti ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang dahsyat, yang kita baca, yang kita selidiki hari ini. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu, dan di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ternyata dengan situasi kondisi COVID yang sedang merajalela, Tuhan memerintahkan berkat datang ke lumbungmu, di mana engkau tinggal. Haleluya. Dengan kejadian yang sangat mencekam ini, Tuhan bicara kepada kita juga hari ini. Berkat Tuhan perintahkan datang ke lumbungmu. Jadi soal pakai, makan, minummu dijamin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Memang dunia mengalami resesi ekonomi. Semua serba dalam keadaan lumpuh kelihatannya. Usaha lumpuh, banyak toko-toko yang tutup, banyak usaha-usaha yang ditutup, mandek, perusahaan-perusahaan besar juga ditutup, dan banyak orang-orang kehilangan pekerjaan. Dan mungkin juga di sana ada umat kita, ada anak Tuhan, umat Kristiani, tapi tetap pada prinsip firman Allah, janji Tuhan, kovenantnya Tuhan dalam situasi yang genting. Ingat baik-baik, dalam situasi yang gawat dan sangat memprihatinkan, Alkitab bilang pada ayat yang ke-8, berkat Tuhan diperintahkan ke atasmu, Dia datang ke lumbungmu, dalam segala usahamu, Ia memberkati engkau di mana engkau tinggal. Di mana saya tinggal, di mana saudara tinggal, berkat Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Saya percaya pagi ini Tuhan menyertai hidup kita. Berkat Tuhan menerangi kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa kalau kita hidup melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius,
maka kita menjadi orang yang benar. Nah, Alkitab bilang berkat berada di atas kepala orang benar. Dengan lain kata dari kalimat ini, ayat 8, berkat itu diperintahkan untuk datang ke atasmu, datang ke lumbung-lumbungmu, di mana engkau tinggal, di mana engkau berada. Nah, pastikan saudara dan saya hari ini untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Yang penting kita harus menjadi orang yang percaya, yang terus berharap, bergantung kepadanya. Dan fondasi keimanan kita, ingat baik-baik, pijakan kita bukan kepada intelektual kita, bukan kepada kemampuan kita, kekuatan kita, latar belakang pendidikan kita, apa saja yang melekat dengan hidup kita. Bukan itu yang kita harapkan, bukan itu yang kita andalkan, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Landasannya adalah firman Allah yang dapat membangun keimananmu yang kokoh untuk menerima janji-janji Tuhan, covenant-nya Tuhan, promise-nya Tuhan. Tuhan menyertai kita hari ini, esok, dan seterusnya. Dan betapa indah hidup di dalam Tuhan, di dalam pendengaran firman Allah yang baik, dalam melakukan firman Allah yang baik dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang dengan hidup kita kalau kita terus berharap kepadanya dan menaruh hidup kita, harapan-harapan kita hanya kepada Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Dan hari ini firman Tuhan menjadi inspirasi baru yang hidup dalam pribadi kita untuk mengembangkan kehidupan kita ke depan. Seperti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan nantikan terus khotbah ini dalam seri berikutnya di acara program Inspirasi Hidup bersama saya, Pendeta Luntungan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu hari ini. Engkau menyertai kami. Janji-janji Tuhan terus menyertai hidup kami. Kami diberkati di kota, kami diberkati di ladang. Bahkan kata firman-Mu, berkat diperintahkan untuk mengalir ke lumbung-lumbung milik kami orang percaya, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, berkati Indonesia. Berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden semua jajarannya, lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat, kabupaten, kota, kecamatan, pedesaan, diberkati Tuhan. Menghadapi COVID-19 ini Tuhan, virus corona yang sedang mewabah di Indonesia, upaya-upaya pemerintah untuk memutus jaringan COVID ini, Tuhan Engkau berkati. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh agama, dan kami yakin Tuhan, kalau kami menjadi orang percaya yang disiplin, yang taat, pasti Tuhan bela.